Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Tanbihul Afham, ya, Syarah Umdatul Ahkam karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih dalam bab At-Thaharah. Ya, kita masuk hadis yang pertama dalam kitab At-Thaharah ini. Yang pertama, al-muallif rahimahullah yaitu al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau berkata, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat. Muallif rahimahullah berkata, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, amalan itu hanyalah tergantung dengan niat, ya, niat. Dalam satu riwayat niat, ya, niyah. Yang pertama niat yaitu panjang, ya. Kemudian yang kedua yaitu jamak, yang kedua dalam riwayat yang lain niat dengan bentuk mufrad. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu hanyalah akan mendapat apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, ya, yang dia ingin mendapatkannya, atau wanita yang ingin ia menikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Ya, hadis ini sahih, ya, muttafaqun alaih. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sebelum beliau mensyarah hadis ini, beliau menjelaskan rawi hadis, ya. Rawinya bernama Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, beliau adalah Amirul Mukminin, Tani Khulafa al-Muslimin, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang kedua. Al-Faruq, beliau adalah Al-Faruq, ya. Kana min asyrafi Quraisyin, beliau ini termasuk tokoh Quraisy yang mulia, ya, dimasuk orang-orang besar, ya, dari kalangan bangsa Quraisy. Aslama fi sanatil khamisah, beliau masuk Islam pada tahun yang kelima, awisadisa ba'dal bi'itsah, atau yang keenam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi islamihi izzun lil muslimin, ya, kemudian ketika setelah beliau masuk Islam, maka pada masa keislaman beliau, ya, ketika beliau masuk Islam, maka kaum muslimin mendapatkan kemuliaan, ya, kemuliaan. Syahid al-masyahid kullah, beliau mengikuti perang seluruhnya. Wa tawal al-khilafah ba'da Abi Bakrin As-Siddiq bi ahdin minhu, ya, dan beliau menjadi khilafah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma dengan penunjukan dari beliau. Faqama biha khairu qiyamin ba'dah, ya, beliau melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baik tugas. Wa fi akhiri Dzulhijjah li arba'i layalin baqina minhu ta'anahu gulamun majusi, ya, pada akhir Dzulhijjah, ya, kira-kira 4 malam terakhir, ya, beliau seorang pemuda, ya, seorang pemuda Majusi itu menusuk beliau, ya, menusuk beliau. Wa amirul mukminin qad kabbara li sholatil fajar, ketika itu Amirul Mukminin itu beliau, ya, Umar bin Khattab, telah bertakbir untuk sholat subuh. Artinya beliau menjadi imam dan pemuda tersebut menjadi makmumnya. Kemudian ketika beliau bertakbir ditusuk. Fahumila ila baiti, setelah diusuk beliau dibawa ke rumahnya. Watufiya, ya, dibawa pulang ke rumahnya. Watufiya ba'da thalathi layalin, dan beliau diwafatkan oleh Allah setelah 3 malam. Sanata 23, beliau itu pada tahun 23 Hijriah.
Wa dufina ma'a Nabi SAW, dan beliau dikuburkan bersama Nabi SAW wa Abi Bakr radhiyallahu anhu fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya Aisyah. Fakanat khilafatuhu 10 sinina wa 6 ashhurin wa ayyaman, ya, radhiyallahu anhu. Kekhilafan beliau itu selama 10 tahun 6 bulan beberapa hari, ya, 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari. Semoga Allah meridhoi beliau. Nah, setelah itu Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan temanya, apa yang dibahas di tema di kitab ini, atau secara khusus hadis ini. Beliau mengatakan maudhu'ul hadits, tema dari hadis ini adalah bayanu manzilatin niyyah minal a'mal, itu penjelasan kedudukan niat dari amalan-amalan ini, ya. Kemudian syarhul kalimat, penjelasan kosakata dari hadis yang kita baca tadi. Pertama, innama itu ada tuh hasr, ya, yaitu perangkat atau alat untuk membatasi. Wal hasru takhsisu syai'in bi syai'. Al-hasr itu pembatasan, ya, adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Itu maknanya hasr, ya, membatasi. Kemudian al-a'mal itu jam'u amal. Ya, al-a'mal itu bentuk jamak dari amal. Apa amal? Wa huwa ma yaqum bihi insanu min qaulin aw fi'lin aw tarki maqsudin, atau tarkin maqsudin, ya. Yaitu amal itu adalah sesuatu atau semua yang seseorang lakukan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu, ya, tapi dengan maksud, dengan menyengaja, maksudnya dengan niat meninggalkan. Mithlu qiraatul Qur'an, contohnya adalah membaca Al-Qur'an, wal wudu, dan wudu, watar kusari khoti qasdan, dan meninggalkan mencuri, ya, tapi dengan adanya niat karena meninggalkan karena Allah, gitu, ya. Kemudian bin niyat, panjang, ya, bin niyat itu jam'u niyah. Bin niyat itu adalah bentuk jamak dari niat, ya, artinya niyah itu mufradnya, tunggalnya. Niat itu adalah hiyal qasdu wal iradah, yaitu qasdu yaitu tujuan, ya, atau, ya, tujuan atau niat, ya, atau iradah keinginan, maksudnya itu amalan hati, ya. Wal ba'u lil musahabah, dan huruf ba pada kata biniyat tadi itu menunjukkan musahabah itu senantiasa bersama, ya, mengiringi. Wal makna, dan maknanya adalah, ya, dari biniyat itu tadi, anna kulla amalin la budda ayakuna mashuban biniyatin idza waqa'a min akilin lahu. Maknanya adalah setiap amalan itu pasti diiringi dengan harus diiringi dengan niat. La budda, ya, harus diiringi dengan niat apabila itu terjadi dari orang yang memahaminya, ya, orang yang memahaminya. Kemudian fi riwayatin bin niyat, ya, kemudian selanjutnya, ya, dalam hadisnya, dalam suatu riwayat itu bin niyat, yaitu maknanya ai anna ba'da man rawal hadits rawahu bil lafadz innamal a'malu binniyat. Itu maknanya bahwasanya sebagian rawi hadis ini itu meriwayatkan hadis ini dengan lafaz innamal a'malu binniyat, itu dengan lafaz tunggal. Hiya mufradul niyat, ya, dia adalah bentuk mufrad dari niat, ya, panjang gitu. Lakinna bi makna al-jama', akan tetapi meskipun lafaznya niat, ya, mufrad, tapi apa maknanya jama'. Kenapa? Li'annal murada minha al-jins, karena yang dimaksud dengannya adalah jenis, ya, jenis. Kemudian imri'in, ya, makna imri'in dalam hadis tadi kan inna malikul imri'in, ya, ri'in maknanya insanin, yaitu orang, seseorang atau manusia, ya. Kemudian manawa adalah ma qasodahu, yaitu apa, ma qasoda yaitu apa yang ia tuju, ya, apa yang ia niatkan. Wal makna laisa lil mar'i illa ma qasada bi amalihi. Maknanya adalah, ya, seseorang tidaklah memperoleh kecuali apa yang ia tuju, apa yang ia niat dengan amal yang ia niatkan dengan amal perbuatannya. Fa in qasada bihi ibadatullah, jika ia meniatkan, jika ia menuju atau, ya, dia meniatkan dengan sesuatu tersebut ibadah kepada Allah, ibadatan lillahi, ibadatan lillah, ya, beribadah kepada Allah, sora ibadatan, maka sesuatu tersebut, ya, yang ia niatkan tersebut
ya maka dia akan menjadi ibadah wa uthiba alaih, dan akan diberikan thawab, itu ganjaran. Wa in qasada siwa dzalik, jika dia meniatkan selain itu, kana lahu maqasada, maka dia akan memperoleh apa yang ia niatkan. Kemudian makna hijratuhu, hijrahnya. Al-hijrah, apa itu hijrah ya? Al-hijratu fil lughah, hijrah secara bahasa adalah atarku, meninggalkan. Yuqalulah, maka misalnya dikatakan hajartuhu, saya telah berhijrah darinya. Maknanya ay taraktuhu, yaitu maknanya saya telah meninggalkannya. Wal muradu biha huna, yang dimaksud di sini ya dengan makna hijrah di sini adalah tarkus sukna fi biladi al-kufar bil intiqal anha ila sukna biladil Islam. Itu meninggalkan tinggal di negara-negara kufar dengan meninggal ya, pindah darinya menuju tinggal ya, tempat tinggal di negara-negara Islam. Kemudian ilallah, kepada Allah, hijrah kepada Allah. Maknanya adalah ay ila dinihi, ya, hijrah kepada agamanya, ya. Kemudian wal wusul ila ridwanihi wal jannah. Ya, dan sampai kepada keriduannya dan surga. Ya, surga. Wa rasulihi, dan kepada hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Al muradu bihi huna Muhammad, Rasulnya yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na al-hijrati ilaihi fi hayatihi, makna hijrah kepada beliau ketika beliau hidup, maknanya adalah ayyuhajira ilaihi, itu berhijrah kepadanya, ya, liyakuna fi ma'iyati, ya, agar supaya dia bersama dengan beliau, linasrihi, untuk menolongnya, wa ta'allumi minhu, dan belajar darinya, wa ta'assi bi sunnati, dan mencontoh sunnahnya. Wal hijratu ilaihi ba'da wafatihi, sedangkan hijrah kepada beliau setelah wafatnya beliau adalah ayyuhajira ila atba'ihi, yaitu hijrah kepada para pengikutnya, ya, wa makani iqamati syariati, dan tempat ditegakkan syariatnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya, ya. Apa maknanya hijrahnya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya? Ya, kan tadi dalam hadisnya, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya faqad balagha al-ghayah allati la asma minha wal ajal. Ya, itu maknanya dia sungguh telah sampai kepada puncak yang tidak ada yang lebih tinggi, ya, maknanya wala ajal, dan tidak ada yang lebih mulia darinya, ya, darinya maksudnya dari sampai kepada Allah dan Rasulnya, ya. Apa yang tidak, wahya al-usul ilallah, yaitu sampai kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dunia yusibuha, makna dari dunia, ya, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia supaya dia mendapatkan, maknanya adalah hijrah kepada syai'in minad dunya, sesuatu dari dunia, yudrikuhu, yang supaya dia mendapatkannya. Apa contohnya? Kalmal, seperti dia harta, ya, ingin mendapatkan harta, wasyaraf, kemuliaan, wa riasah, dan kepemimpinan. Kemudian imro'ah, maknanya adalah unta, wanita, ya kan, kepada dunia dan kepada wanita. Yatazawwajuha, ya, yang ia ingin nikahi, wanita yang ia ingin nikahi. Ayankihuha. Kemudian wa khussa al-mar'ah, atau wa khassul mar'ati ma'annaha min amata'id dunya, dan pengkhususan wanita, ya, padahal dia termasuk perhiasan dunia. Artinya dia hadis tadi kan Rasulullah telah menyebutkan dunia, dan padahal kan dunia itu masuk di dalamnya wanita. Kenapa dipisah seperti ini? Ya, kenapa dipisah seperti ini? Nah, disebutkan likathrati ta'alluqi ar-raghabat fiha, dikarenakan banyaknya keinginan kepada para wanita, ya, keinginan kepada para wanita. Faka'ana, maka seolah-olah wanita ini kalau seandainya ditimbang, ya, maka wanita itu fikifatin, pada satu timbangan, misalnya timbangan ada 2, ya, maka wanita di satunya, maka seluruh dunia itu di satunya, ya, perhiasan dunia di sebelahnya. Artinya seimbang, ya, seimbang. Ya, kemudian fa hijratu ila ma hajara ilaih,
maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Nah, tadi kan gitu. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk mendapatkannya atau untuk kepada wanita yang ia ingin kemudian yang ingin ia nikahi, maka dia hijrah kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Maknanya adalah ai min dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya, yaitu dia akan hijrah kepada dunia yang dia akan mendapatkannya atau wanita yang dia ingin nikahi. Walam yadhkurhuma kama dzakara al-hijrah ila Allah wa rasulih, ya. Dan di sini Rasulullah tidak menyebutkan keduanya, maksudnya tidak disebutkan berulang, ya. Kenapa enggak disebutkan fahijratuhu ila dunya yusibuha ya aw imra'atin yankihuha, enggak disebutkan ulang seperti itu, ya. Tapi cukup dikatakan hijrah kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Nah, tidak disebutkan sebagaimana kalau di awal seperti hijrah kepada Allah dan Rasulullah itu kan disebutkan 2 kali berulang. Nah, kenapa tidak disebutkan? Nah, di sini disebutkan tahqiran li sya'nihima fi ayakuna murada al-muhajir. Ya, sebagai tahqir, ya sebagai penghinaan, ya kerendahan, ya terhadap kedudukan keduanya ini, dunia dan wanita, apabila keduanya ini menjadi keinginan seorang yang hijrah, ya hijrah. Alladzi la yanbaghi an takuna hijratuhu illa ilah, ya, yang tidaklah semestinya hijrahnya itu kecuali apa? Hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini alasan yang pertama. Dan yang kedua, wabayanan li'in hitati rutbati muridihima bil hijrah. Dan sebagai penjelasan terhadap rendahnya derajat orang yang menginginkan keduanya ketika dengan hijrahnya yang ia kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Itu syarah al-kalimat, syarhu al-kalimat, penjelasan dari kosakata hadisnya. Kita insya Allah nanti akan baca juga fawaid dari hadis-hadis, setiap hadis-hadis di dalam kitab ini dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.